Indonesia menghadapi tantangan besar dalam pengelolaan sampah. Data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional mencatat jutaan ton timbunan sampah setiap tahunnya yang didominasi oleh sisa makanan dan plastik. Tanpa pengelolaan yang tepat, hal ini menjadi ancaman serius bagi lingkungan dan kesehatan kita. Kondisi serupa juga dirasakan di sini, di Desa Ungaran. Terletak di Kecamatan Kutawinangun, Kabupaten Kebumen, desa seluas 1,2 km persegi ini dihuni oleh lebih dari 2.500 jiwa. Sebagian besar warganya berprofesi sebagai pedagang dan petani. Namun, di balik keasrian desanya, terdapat permasalahan lingkungan yang belum terselesaikan. Karena masih tersedianya lahan kosong, banyak warga memilih jalan pintas dengan menimbun sampah plastik bekarangan, membuangnya ke sungai Bregolan, ataupun membakarnya di area terbuka. Padahal, praktik ini mencemari tanah dan udara. Sebenarnya, pada tahun 2019, inisiasi Bank Sampah pernah dilakukan melalui program Kampung KB. Sayangnya, akibat pandemi COVID-19 dan kurangnya sumber daya manusia penggerak, kegiatan tersebut terhenti dan vakum. Menjawab tantangan tersebut, tim pengabdian masyarakat dari UPN Veteran Yogyakarta hadir dengan pendekatan komprehensif. Mengacu pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008, kami percaya bahwa masyarakat harus menjadi subjek aktif, bukan sekedar objek. Solusi yang ditawarkan tidak hanya soal membuang sampah, tetapi menerapkan prinsip 3R, reduce, reuse, dan recycle. Program ini dirancang melalui 4 tahapan sistematis, yaitu persiapan, implementasi, monitoring, dan juga pelaporan. Pada tahap persiapan, tim melakukan survei mendalam untuk memetakan kebutuhan real di lapangan. Berdasarkan analisis tersebut, kami merancang teknologi tepat guna yang spesifik, yaitu sebuah mesin pencacah sampah dan insinerator bebas asap skala komunitas yang difabrikasi khusus untuk Desa Ungaran. Puncak kegiatan edukasi dilaksanakan pada Selasa, 9 Juli 2025, bertempat di Gedung PKK Desa Ungaran. Acara ini dihadiri oleh tim penggerak PKK dan perwakilan dari 7 RW. Antusiasme warga menjadi modal utama keberhasilan program ini. Dalam sesi penyuluhan, kami menghadirkan beberapa pakar. Yang pertama, Insinyur Didi Saidi, MSI. Beliau membedah potensi ekonomi dari sampah organik melalui budidaya maggot atau black soldier fly. Maggot tidak hanya mengurai sampah sisa makanan dengan cepat, tetapi juga bernilai ekonomis sebagai pakan ternak. Sementara itu, Insinyur Bambang Sugiarto MT mengajarkan cara membuat lubang biopori untuk resapan air dan pembuatan ekoenzim. Ekoenzim ini sendiri merupakan cairan serbaguna hasil fermentasi limbah dapur yang kaya manfaat. Tidak berhenti di teori, peserta dibagi ke dalam kelompok-kelompok kecil untuk praktik langsung. Mereka belajar meracik bioaktivator untuk pupuk organik padat, membuat media tumbuh maggot hingga memproses ekoenzim. Learning by doing, metode ini memastikan warga benar-benar memahami tekniknya, bukan sekedar menghafal teorinya. Selain edukasi software, kami juga memperkuat infrastruktur desa. Untuk menangani sampah anorganik yang tidak laku jual atau residu, tim menyerahkan 1 unit insinerator inovatif. Apa yang membedakannya dengan pembakaran biasa? Nah, alat ini dilengkapi dengan scrubber dan sistem double blower. Blower pertama menyuplai oksigen dari samping untuk memastikan pembakaran sempurna pada suhu tinggi. Lalu blower kedua berfungsi menghisap asap hasil pembakaran dan mengalirkannya masuk ke dalam kolom air atau wet scrubber. Hasilnya, asap yang keluar jauh lebih minim dan lebih ramah lingkungan dibandingkan pembakaran terbuka. Tim juga menyerahkan mesin pencacah sampah. Mesin ini krusial untuk tahap awal pengolahan. Sampah organik berukuran besar dicacah menjadi partikel kecil guna mempercepat proses dekomposisi menjadi kompos. Dengan ukuran yang seragam, proses pengolahan lanjutan menjadi jauh lebih efisien dan hemat ruang penyimpanan. Dampak dari kegiatan ini terukur secara nyata. Berdasarkan evaluasi pretest dan posttest, tingkat pemahaman warga melonjak drastis dari rata-rata 24% menjadi 74%. Skor evaluasi akhir menunjukkan angka rata-rata 94, sebuah indikator keberhasilan transfer pengetahuan yang sangat baik. Pada monitoring bulan Oktober 2025, kami melihat keberlanjutan program mulai tumbuh.
Tim penggerak PKK Desa Ungaran secara mandiri melanjutkan praktik pengolahan sampah organik. Lebih dari itu, semangat untuk merevitalisasi bank sampah yang sempat mati suri kini bangkit kembali dengan rencana operasional baru di lingkup RW. Transformasi pengelolaan sampah di Desa Ungaran adalah bukti bahwa kolaborasi antara akademisi dan masyarakat dapat menciptakan perubahan nyata. Model pendampingan ini diharapkan menjadi rujukan bagi pengelolaan sampah terpadu berbasis masyarakat yang berkelanjutan. Tujuannya jelas, yaitu menjadikan Ungaran sebagai desa percontohan yang mandiri, di mana sampah bukan lagi masalah, melainkan sumber daya yang membawa berkah ekonomi. Dengan dukungan teknologi insinerator, mesin pencacah, dan ilmu budidaya maggot, kami optimis Desa Ungaran siap melangkah menuju masa depan yang lebih bersih dan sehat. Kami mengucapkan terima kasih kepada LPPM UPN Veteran Yogyakarta atas dukungan hibah pengabdian masyarakat tahun 2025, serta seluruh warga Desa Ungaran atas sambutan hangat dan kerjasamanya. Sampahmu, tanggung jawabmu untuk bumi kita.